Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diandra Anggia Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan memaparkan mengenai review artikel dari Infant and Young Child Feeding Practices. Berikut adalah informasi dari artikelnya, yaitu dengan judul Reflections of Adolescent Motherhood on Infant and Young Child Feeding Practices: The Case of Uganda, yang diterbitkan pada tahun 2025. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kompetensi dan praktik infant and young child feeding practices di kalangan ibu remaja di Uganda dengan menggunakan data Uganda Demographic Health Survey 2016. Fokus utamanya adalah untuk menelaah hubungan antara usia kehamilan pertama pada masa remaja dengan indikator pemberian makan bayi dan anak, termasuk praktik menyusui. Subjek penelitiannya yaitu seluruh responden dipilih melalui metode two-stage cluster sampling, bayi kembar kelahiran prematur sebelum 32 minggu, serta bayi yang tidak tinggal bersama ibunya dikeluarkan dari analisis. Untuk sasarannya terdiri dari 2.594 pasangan ibu dan anak berusia 6-23 bulan dari UDHS 2016. Ibu-ibu tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut, di mana remaja berusia 15-15 tahun saat melahirkan, kemudian ibu berusia 20-29 tahun yang melahirkan pertama kali sebelum usia 20 tahun, dan ibu berusia 20-29 tahun yang melahirkan pertama kali setelah usia 20 tahun. Metode surveinya diukur menggunakan data 24-hour dietary recall yang dikumpulkan melalui wawancara. Metode recall ini menanyakan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dalam 24 jam terakhir untuk menghitung 8 indikator ICF, yaitu ongoing breastfeeding, bottle feeding, minimum meal frequency, minimum dietary diversity, minimum acceptable diet, egg and or flesh food consumption, zero vegetable or fruit consumption, dan unhealthy food consumption. Pengukuran dilakukan 1 kali pada tiap responden tanpa repetisi recall harian karena sifat data UDHS berskala nasional dan berdesain potong lintang atau cross-sectional. Berikut adalah pengolahan, analisis, dan penyajian datanya, di mana pada pengolahan analisis sekunder dengan desain kuantitatif cross-sectional dan menggunakan data UDHS 2016, analisis dilakukan memakai IBM SPSS 23 dan Stata 13, dan teknik kompleks sampel logistik regression digunakan untuk menyesuaikan bobot sampel nasional. Untuk analisis datanya menggunakan kompleks logistik regression untuk menilai hubungan usia ibu saat melahirkan dengan indikator IHCF. Kemudian analisis dikontrol oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi kehamilan. Pada P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Untuk penyajian datanya, hasil ditampilkan dalam frekuensi dan persentase untuk setiap indikator ICF, di mana odds ratio atau OR dari regresi digunakan untuk menunjukkan hubungan usia ibu dengan indikator ICF, dan tabel dan grafik digunakan untuk memperlihatkan perbedaan antar kelompok usia ibu. Hasil penelitiannya adalah 77,7% anak masih disusui, tetapi praktik makan lainnya masih rendah. Ibu yang melahirkan kurang dari 20 tahun lebih sering memiliki anak dengan frekuensi makan dan minuman dan konsumsi buah sayur yang tidak adekuat. Untuk breastfeeding yang tinggi, namun kualitas IHCF secara keseluruhan belum optimal dan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode, di mana metode kelebihannya yaitu metode IHCF sederhana, terstandar, dan cocok untuk survei besar karena cukup dilakukan melalui 1 kali pewawancara, dan indikatornya telah diakui secara internasional sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antar negara dan waktu. Untuk kekurangannya yaitu metode yang hanya menggunakan 1 kali recall dalam 24 jam membuat hasilnya tidak dapat menggambarkan variasi konsumsi harian dan musim. Selain itu, data recall mengandalkan ingatan ibu sehingga rentan terhadap recall bias. Kemudian berikut adalah validitas dan reliabilitas dari metode berdasarkan penelitian oleh Oliveira et al. 2023, di mana pada validitas dinilai dengan membandingkan hasil kuesioner Q1 dengan 24-hour dietary recall sebagai metode rujukan. Analisisnya menggunakan McNemar, sensitivitas, spesifitas, PPV, NPV, dan indeks akurasi untuk menilai ketepatan kuesioner, di mana prevalensi Q1 cenderung lebih tinggi daripada 24-hour pada beberapa indikator, tetapi lebih rendah pada indikator tidak konsumsi buah dan sayur. Kemudian akurasi seluruh indikator lebih dari sama dengan 75% menunjukkan hasil kuesioner cukup dekat dengan metode rujukan meskipun sensitivitas dan spesifitas bervariasi. Untuk reliabilitasnya diuji menggunakan 2 kali pengisian kuesioner dengan jeda kurang lebih 16 hari. Kemudian sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang stabil dengan tingkat kesesuaian baik sampai sangat baik setelah penyesuaian bias. Kemudian hanya indikator keragaman diet minimum yang
berubah antara pengukuran pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa ICF dinilai reliabel dan efisien untuk pemantauan gizi anak walaupun masih membutuhkan sedikit penyempurnaan agar dapat mencakup seluruh indikator WHO secara optimal. Kemudian berikut ada potensi bias dan cara menguranginya. Untuk potensi biasnya yaitu recall bias, karena, responden lupa dalam mengingat makanan yang dikonsumsi anak. Kemudian ada social desirability bias, timbul ketika ibu cenderung memberikan jawaban yang dianggap benar secara sosial. Kemudian day to day variation bias muncul karena data hanya merepresentasikan satu hari tertentu, bukan kebiasaan makan yang konsisten. Kemudian untuk cara menguranginya yaitu dapat dilakukan dengan memastikan pengambilan data dilakukan oleh enumerator terlatih agar risiko kesalahan interpretasi dapat berkurang dan dihindari. Baik, dari paparan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa breastfeeding pada ibu remaja cukup tinggi, namun praktik ICF lainnya masih kurang optimal, terutama keragaman makanan dan konsumsi buah sayur anak. Lalu, metode ICF yang digunakan dalam studi ini sederhana, terstandar, dan cocok untuk survei nasional. Kemudian berdasarkan penelitian lain, ICF valid dan reliabel untuk menilai praktik konsumsi anak pada populasi besar, namun satu kali recall membuat hasil kurang mencerminkan pola makan harian dan berisiko menimbulkan bias ingatan. Maka dari itu, perbaikan edukasi gizi dan dukungan khusus bagi ibu remaja penting untuk meningkatkan asupan dan kesehatan anak. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.